Ini adalah catatan saya mengenai do dan don't untuk generasi-generasi yang 4 generasi tadi. Untuk baby boomers, saya punya tips untuk berinteraksi dengan mereka adalah kita harus bersabar dalam berkomunikasi dengan mereka. Nggak bisa dipaksain. Wah, jadi nggak praktis loh. Wah, ini kan bisa gampang, ini tinggal copy paste taruh sana, gampang. Iya, tapi mereka bukan orang seperti itu. Jadi kita harus agak ngerem sedikit. Syukur-syukur mereka udah catch up. Ada loh baby boomers yang sangat expert dengan teknologi, ada juga. Dan mereka senang gitu loh. Kita ajari dan mereka bisa catch up, tuh mereka senang. Jadi kesempatan kita untuk mengambil hati mereka itu salah satunya adalah ini. Kita ajari mereka tentang line, misalnya kita ajari mereka tentang WhatsApp, aplikasi WhatsApp yang bisa link sini ke sana, mereka akan happy. Jadi kita harus sabar dengan mereka. Ya. Tips interaksi lagi kepada baby boomers. Hargai pencapaian yang mereka telah proven. Ya. Nilai-nilai tradisi yang sudah ada itu hasil karya mereka. Ya. Hargai. Ya. Hormati. Mereka sebenarnya nggak pengen diperlakukan istimewa, itu mereka juga nggak pengen. Perlakukan fair aja. Fair itu apa? Sesuai dengan peraturan perusahaan, sesuai dengan aturan yang berlaku, normatif yang ada. Ya, kalau misalnya ada perubahan atau apa, itu ajukan rujukan yang valid, misalnya peraturan pemerintah atau fakta di lapangan, hasil survei dan sebagainya. Pak, ini kayaknya harus berubah. Itu mereka akan bisa terima. Terus gimana kita berinteraksi dengan Gen X? Gen X itu orang-orang yang sebenarnya dia mencari opportunity, bisa. Dan setiap kali opportunity itu adalah kesempatan untuk mereka perform bagi orang-orang Gen X. Sehingga orang Gen X ini sangat sensitif. Dia melihat opportunity itu mereka langsung kayak mahasiswa melihat mahasiswi gitu, dia cepet ya, set gitu, langsung ke kiri ke kanan nih. Kalau di UPJ kan banyak ya, langsung kanan gitu cepet. Orang Gen X tuh melihat opportunity itu langsung cepet, kiri kanan. Dan kalau kita mau berinteraksi dengan baik pada Gen X adalah cepat tanggap dengan gerakan matanya itu. Gerakan matanya ke kiri kita, arahnya akan ke sana. Kita cepat support dia ke sana. Kasih respon ke arah sana, dia pasti akan lebih cepat untuk nangkep dan cepat accept apa yang kita omongin, dan kita kolaborasi akan lebih mudah. Beliau ini suka manuver yang agak mengagetkan gitu ya, tiba-tiba lari kanan, lari kiri dan sebagainya. Karena memang harus ngejarnya agak lebih cepat ya di Gen X. Gen X ini sangat menghargai result gitu ya. Jangan kalau misalnya kita nggak bisa deliver result, kemudian kita jelaskan proses dan sebagainya, mereka nggak akan punya waktu ya untuk mendengarkan proses ya. Mungkin mereka kalau agak tertarik sedikit dengan dia melihat ada proses di antara proses ini ada opportunity yang mereka bisa grab, mungkin akan tertarik. Tapi kalau proses yang dijelaskan itu hanya sekedar untuk menjelaskan bahwa kita tidak bisa achieve result, lupakanlah. Cari cara lain untuk ngobrol dengan mereka. Milenial, orang-orang yang lahir tahun 80 sampai 95 lebih kurang. Ini kalau kita mau mendekati mereka, ikuti teknologi. Orang-orang milenial ini sangat drive dengan teknologi. Sehingga kalau misalnya kita ingin cepat nyambung dengan mereka, ya kita harus melek teknologi juga. Itu mereka akan lebih punya respect ke kita kalau mereka tahu kita juga melek teknologi. Ya. Kemudian satu hal yang mereka kurang adalah pengalaman, experience, best practices. Dan mereka mengakui itu. Jadi kalau kita pengen dapat respect selain kita mengikuti teknologi, kepada milenial, kita juga berikan pada mereka best practices. Karena itu yang dibutuhkan oleh mereka. Mereka punya dalam kepalanya tuh teknologi, ini nanti akan lebih mudah, caranya akan lebih efisien. Tapi experience itu ada di generasi-generasi yang lebih tua. Experience itu ada di milenial yang lain, ada di lapangan. Experience itu ada di Gen Z yang langsung terjun ke lapangan. Bisa jadi. Untuk bisa berhubungan dengan milenial ini, experience, best practices itu adalah hal yang sangat penting. Dan untuk membuat mereka termotivasi adalah
kembali, balikin lagi ke tujuan, visi misi awal, kenapa kok kita punya project ini, kenapa kok kita punya target ini. Sesuatu ini sangat bermakna dan mereka akan punya kontribusi, punya bagian untuk ikut membangun ini sesuatu yang bermakna ini. Maka mereka milenial akan kasih tahu, oke, ayo semangat jalan lagi. Ya. Tips untuk yang Gen Z itu jangan kasih pekerjaan yang monoton, mereka akan bosan. Mereka tuh tahapannya belajar, mereka pengen sesuatu yang beda. Kalau setiap hari beda, tiap hari beda. Ya, Gen Z ini minta dikenali sebagai person, jangan dilihat sebagai cuma sekedar sesuatu yang duduk di meja gitu, enggak. Sesuatu yang ada di situ tiap hari, jangan. Kenali mereka sebagai person, ajak ngobrol, tanyakan butuh apa, kemudian kemarin kamu oke loh projectnya, tapi kayaknya kamu perlu ada perbaikan di sini deh. Nah, itu orang Gen Z akan sangat-sangat appreciate dan dia akan bisa kolaborasi nanti pada Anda di kemudian hari. Ya. Kenapa kok semacam itu yang terjadi? Ya ini, baby boomers itu dia kan lahir di masa Indonesia itu penuh gejolak ya waktu itu ya. Setelah kemerdekaan, kemudian ada agresi militer, ada wah itu kan udah tahun lama bener ya, waktu tragedi waktu itu, pemberontakan ini itu dan hiruk pikuk politik Indonesia pada saat itu. Mereka ini orang-orang yang dibesarkan di lingkungan yang seperti itu. Sehingga baby boomers itu sangat memperhatikan otoritas. Ini sebenarnya yang punya hak untuk punya kuasa untuk melakukan ini siapa? Itu mereka akan lihat hierarki itu akan mereka perhatikan betul karena mereka memang dibesarkan di kondisi Indonesia pada saat itu seperti itu. Ya. Tapi mereka orang-orang yang drive, gitu ya. Mereka tahu, wah ini hierarkinya seperti ini. Saya udah punya otoritas, kok dia udah punya otoritas, dia pasti akan drive. Oh saya yang punya kuasa, saya yang bisa mulai. Mereka akan drive. Ya. Orang-orang ini akan sudah punya fundamental itu kuat, dia akan berpikir optimis dan dia akan merangkul semua, termasuk yang muda-muda, untuk dijadikan satu tim, kemudian diajak bersama-sama. Itu kebiasaan baby boomers. Tapi timnya bagaimana? Nah, baby boomers itu bisa menerima, dia bisa loh menerima pimpinan yang lebih muda, itu bisa. Jika pengalaman serta pendapat dari boomersnya itu diperhatikan. Jadi kita bisa menaruh baby boomers itu sebagai bagian dari tim kita, anggota tim kita, dan kita sebagai pimpinannya itu bisa. Syaratnya adalah kita hargai pengalaman dia, kita hargai pendapat dia, kasih dia kesempatan untuk memberikan pengaruh pada tim, meskipun sedikit gitu ya dalam pengambilan keputusan, dan kita ibaratnya harus ngomong orang tua untuk dia bisa kolaborasi. Tidak dipungkiri apa yang mereka lah yang selama ini telah berjasa membesarkan perusahaan, tidak bisa dipungkiri. Ya. Jaya Beton kalau nggak salah dari tahun 78 ya, kalau nggak salah saya lihat di historical itu pasti kontribusi dari baby boomers itu banyak ya, dan respect lah ke mereka, itu adalah satu keharusan ya. Libatkan mereka untuk hal yang teknis dan itu akan meningkatkan kolaborasi boomers dengan tim multi generasi karena mereka dulu handle hal teknis dan mereka ada semacam, ini penting banget ya, mereka tuh punya semacam legacy, sesuatu yang ini hasil karya saya, jangan diotak-atik gitu. Generasi yang lebih muda itu jangan otak-atik ini loh gitu. Itu dalam hati hal itu tuh ada gitu. Dan itu agak sensitif untuk kita misalnya menggeser itu loh. Nggak bisa, kita tidak menghapuskan legasinya dia, menggeser itu tuh agak sensitif. Jadi lebih baik kita pakai kata-kata seperti menyempurnakan gitu ya, memperbaiki, bukan memperbaiki, menyempurnakan lah, kata yang paling pas untuk mereka, mengajak mereka berkolaborasi, terus menyempurnakan legacy yang dulu pernah mereka bangun dengan model yang lebih up to date, lebih teknologi minded, lebih cakep, lebih cepat, lebih efisien dan sebagainya. Itu cara itu harus kita pakai. Ya. Dan kalau itu dilakukan, ya, pengalaman saya, jangan kaget ya.
baby boomers itu ibaratnya mereka akan kasih semua kemampuannya dia untuk support tim kita untuk ya itu tadi menyempurnakan legacy yang dulu pernah dia bikin untuk lebih baik. Jangan kaget, mereka bahkan akan support kita habis-habisan. Dan kalau itu terjadi, saya bisa kasih acungan jempol ke Anda sebagai pimpinan tim atau pimpinan organisasi atau sebagai pimpinan satu project gitu ya yang melibatkan mereka dan mereka bisa all out sih baby boomers itu membantu Anda, jempol ke Anda dan itu luar biasa ya. Oke. Lanjut untuk yang Gen X. Gen X ini cenderung menghargai kompetensi ya, nggak peduli orangnya sudah sepuh atau lebih muda, kalau dia kompeten dia pasti akan diperhatikan, fair, dan dia bicara to the point. Kadang-kadang kalau dibilang itu Gen X itu kadang-kadang terlalu jujur gitu ya. Terlalu jujur sehingga terkesan agak kasar mungkin ya. Agak terlalu vulgar gitu ya. Tapi ya memang itulah khasnya Gen X gitu ya. Dan untuk mendapatkan kepercayaan dari orang-orang Gen X ini fakta, angka itu menjadi hal yang sangat kunci ya. Dan dia akan terpancing motivasinya, semangat lagi, naik lagi energinya itu kalau dia melihat opportunities. Dia lihat opportunities itu dia langsung terpancing. Ya, jadi untuk dapat kepercayaan dari Gen X adalah data kita harus valid, jangan pagi bilang 10, siang bilang 15, sore bilang 5, itu bisa wassalam orang-orang Gen X. Ya kan marah. Ya. Gen X adalah suksesor untuk boomers. Ya, nggak bisa dipungkiri juga. Jadi dia bakal menjadi top pimpinan tertinggi di top-topnya organisasi nantinya. Jadi memang harus perhatian cukup memadai untuk generasi ini. Memang kalau Gen X yang kelahiran 65 sekarang udah hampir-hampir pensiun sih ya. Tapi kalau Gen X yang kelahiran tahun 80 sekarang ini lagi kuat-kuatnya energinya ya, karena generasi ini rentang waktunya emang cukup lebar ya, 15 tahun. Jadi itu emang cukup tantangan juga buat generasi milenial ini untuk menggantikan Gen X nantinya. Antriannya agak panjang juga itu nantinya. Tapi ya, we'll see. Toh mereka juga sebenarnya tidak menolak untuk dipimpin orang-orang yang lebih muda dengan syarat-syarat yang tadi saya sampaikan. Oke, lanjut untuk milenial. Milenial ini kebanyakan milenial ini mulai merasa bahwa mereka, saya hidup bukan cuma buat perusahaan, saya juga punya sesuatu yang perlu saya spending gitu ya. Saya punya resource ini, umur, waktu, tenaga, ini saya pengen spending untuk di luar-luar dunia kerja itu. Ya, saya waktu kemarin itu masuk ke AirAsia itu waktu milenial ini lagi booming ya, waktu itu lagi wah milenial disruption dan sebagainya. Dan memang waktu saya join AirAsia itu 85% itu milenial. Dan saya yang Gen X ini udah agak-agak tergopoh-gopoh gitu ya untuk bisa menjadi lebih muda lagi gitu ya. Masuk ke airline, dunia yang begitu glamor gitu ya. Di tengah-tengah milenial ya, yang suka jalan-jalan, suka belanja, suka ini itu ya di waktu itu. Dan ternyata saya pikir ini cuma kebiasaan orang airline. Ternyata enggak juga. Di luar airline yang namanya milenial ya kecenderungan sana juga ada. Gitu. Sosial media dan sebagainya itu menjadi hal yang sangat penting. Ya. Generasi ini nggak heran karena mereka dari awal memang punya akses ke internet, punya cara pandang yang tidak terbatas, sudah biasa browsing dan berkawan dengan segala macam orang di dunia maya. Ya. Milenial ini sangat menghargai feedback yang berkelanjutan. Nah, kalau kita lihat kalau kita punya pasang status gitu ya di Instagram gitu ya, kan ada dorongan gitu ya, kita melihat berapa yang udah nge-like kita gitu ya, berapa yang udah komen kita, berapa yang komentarnya negatif positif, itu hal-hal yang penting gitu ya untuk generasi ini. Dan
nggak usah yang generasi ini, kalau yang sosial media kadang-kadang Gen X pun udah masuk ke Facebook gitu ya, kita pasang status di Facebook itu kita mungkin 10 menit kemudian kita lihat Facebook kita udah di like berapa orang ya, dari komen berapa orang ya gitu. Nah, instant feedback seperti ini untuk milenial itu penting dalam dunia kerja mereka. Jadi mereka bekerja kasih feedback. Mereka misalnya oke, kasih jempol. Mereka nggak oke, kasih feedback, kasih komentar, dan itu sangat penting untuk mereka. Ya. Mereka ingin memastikan apa yang mereka kontribusikan di perusahaan, sebagaimana mereka posting di sosial mereka itu berarti untuk yang membaca, berarti untuk perusahaan. Ya. Kadang-kadang milenial ini juga agak-agak apa ya, mudah baper. Jadi kita harus cukup sensitif juga melihat bagaimana mereka respons. Ya. Meskipun mereka bukan anti kritik, mereka sangat menghargai kritik, tapi mereka kadang-kadang kayak saya misalnya ya, saya orang X, kemudian saya dulu waktu itu punya ada 9 orang anak buah yang ada di milenial ini gitu ya, dan saya memberikan sesuatu pada sebagian orang dan tidak pada yang lain, itu agak baper. Jadi itu kesalahan saya waktu itu, dan saya baru tahu bahwa ternyata milenial itu sangat baper. Ya, saya kemudian berhati-hati dan saya belajar di sana. Genji ini masih baru, dia masih begitu masuk ke dunia kerja, dia langsung dihadapkan dengan COVID. Kalau usah ditanya dia siap atau enggak, siapnya dia siap mau belajar gitu ya, tiba-tiba udah kena COVID. Kondisi di mana teknologi dan internet semuanya dampak pandemi itu udah langsung membentur mereka, mereka harus beradaptasi, WFH dan seterusnya, dan mereka harus bisa berkontribusi dan belajar di dalam keterbatasan yang kita hadapi sekarang. Jadi Gen Z ini begitu masuk dunia kerja langsung dihantam sama COVID. Ya. Seperti apa sih Gen Z ini ke depannya? Kita masih nebak-nebak sih terus terang. Ya, kita masih melihat-lihat Gen Z ini seperti apa. Tapi kayaknya nggak jauh-jauh dari milenial, dari pendahulunya. Mereka sangat teknologi minded dan sangat nggak bisa lepas dengan internet. Gitu ya. Dan tidak heran mereka nanti akan membuat disrupsi-disrupsi baru, sebagaimana pernah dilakukan oleh generasi milenial. Mereka akan bikin bisnis-bisnis baru dan sesuatu yang baru. Heran. Siap-siap aja kita menghadapi generasi yang akan surprising. Jadi, saya yakin mereka akan banyak membuat kita surprise. Nah, bagaimana kita bisa memimpin empat generasi yang tadi, yang berbeda-beda cara penerapannya, cara berinteraksinya. Wah, kalau gitu caranya habis deh Pak. Gimana saya bisa bikin satu tim yang ada di punya 4 generasi? Gak bakal jadi satu. Bikin WA group aja udah berantem dulu gitu ya. Yang satu maunya pakai Line, yang satunya pakai WA gitu ya. Yang satu cara berpikir ini seperti itu. Ya, itulah seninya pemimpin untuk bisa memimpin multi generasi. Dan itu saya alami di 3 perusahaan terakhir saya join. 4 generasi itu ada di situ semua, dan ada di hampir semua layer itu ada di sana. Ya. Jadi yang kita perlukan adalah kepemimpinan yang sebutan saya sih berbasis empati lah gitu ya. Jadi si pemimpin ini harus paham bahwa nilai-nilai, bahwa concern dari tiap generasi itu berbeda-beda. Dan cara berkomunikasinya berbeda-beda. Berkolaborasinya berbeda-beda. Waktu kita memimpin dan waktu mereka memimpin itu berbeda-beda. Kuncinya satu, ya kita harus kenal dulu mereka seperti apa. Setelah kita kenal, kita mencoba berempati dengan model mereka itu seperti apa. Ya. Ya. Dan tidak bisa dipungkiri akan ada konflik antar generasi, antara kita dengan mereka, antara mereka sendiri, karena mereka itu juga generasi yang berbeda. Saya bisa kebayang, ada orang boomers masuk dalam tim kita, dan ada milenial masuk ke tim kita, itu yang sayang Gen X menjadi pimpinan itu juga pusing juga itu. Karena saya harus bisa mendamaikan ya dalam tanda kutip ya, antara ya, membuat berkolaborasi antara orang milenial dengan si baby boomers untuk bisa kerja dalam satu tim. Ya. Kemudian pimpinan dapat meningkatkan hubungan kerja yang produktif apabila dia memahami perbedaan nilai-nilai.
serta karakter dari tiap generasi. Ya. Dan sebagai pimpinan, kalau kita menjadi pemimpin, kita perlu kemampuan untuk bisa menariknya, membuat mereka tertarik dengan kita, membuat mereka bisa kita arahkan, dan kita bisa menjaga mereka untuk stay dalam tim dan memberikan kemampuan mereka maksimal kepada perusahaan atau tim kita. Ya. Dari generasi manapun mereka berasal. Ya. Itu bisa terwujud kalau kita punya empati. Kita tahu posisi kita tahu posisi dia, dan kita bisa ikut dengan cara berpikir mereka seperti apa. Ya. Empati itu ada di tengah-tengah sebenarnya antara apatis dengan simpati. Ya, simpati itu ya agak kebangetan sih, terlalu banget juga nggak pas lah. Tapi ya tengah-tengah saja lah empati itu. Ya. Lagu dangdut itu sedang-sedang saja. Ya, pemahaman atas kebutuhan masing-masing anggota tim yang terdiri dari berbagai generasi dan menciptakan empati baik dari masing-masing individu maupun komunitas secara keseluruhan. Dari tim itu juga punya empati. Dia memahami, tim itu tahu si A ini memang kelakuannya begitu gitu ya, karena dia orang boomers, dan si tim ini maklum, ngerti, kemudian mencoba untuk melakukan empati gitu ya. Tidak apatis ya, tidak simpati juga, empati yang itu bisa menyatukan ya. Model kepemimpinan yang berbasis empati ini adalah jawaban atas kebutuhan untuk bisa kita mengelola tim yang terdiri dari berbagai generasi. Kepemimpinan di mana pemimpin tersebut secara sadar dan tulus ya, tulus dari dalam hati. Dia bertanggung jawab, saya itu harus empati, ya. Terlibat, kadang-kadang saya harus ikut masuk ke operasional. Wah, saya udah senior, ngapain saya masuk? Tapi dia ikut karena dia perlu tahu lebih dalam, dan dia bisa men-share empati itu ke masing-masing generasi ya. Pada tingkat yang mikro, yang lebih kecil gitu ya, pemimpin yang tidak punya sosial emosional, keterampilan sosial emosional, tidak akan dapat memotivasi atau menginspirasi orang dalam timnya untuk berkolaborasi dan menghadapi tantangan. Ya. Kepercayaan dibangun atas dasar komunikasi yang terbuka dan jujur. Ya. Jadi next-nya ke depannya itu akan semakin dunia itu semakin transparan. Ya. Diskusi yang ada di kantor kita di Jakarta dengan kantor di plan kita di mana, ya betul kan banyak plan ya di banyak kota yang lain. Materi diskusinya itu sama, data yang didiskusikan itu barang yang sama, dan itu akan semakin transparan hari-hari ke depan, tidak akan bisa ditutupi lagi. Sehingga apa yang didiskusikan di Jakarta, didiskusikan di Medan, didiskusikan di misalnya di Sadang gitu misalnya, itu akan sama. Ya. Dan kepercayaan itu memang dibangun di situ. Data, fakta, valid. Kemudian ayo kita duduk bareng-bareng. Apapun generasi Anda, kita punya kepentingan yang sama sekarang kepada Jaya Beton. Ayo kita kerja bareng-bareng, kolaborasi. Saya begini, kamu begitu modelnya. Dan kita harus tahu, kita saling menetapkan diri dan kita kerjasama. Itu kuncinya. Nah, praktek kepemimpinan dasar empati itu ada beberapa praktis ya. Satu, kita yang harus mulai terbiasa untuk mengkombinasi generasi. Jadi jangan sampai ada satu project generasinya tuh generasi Gen X semua gitu ya. Kita jadi nggak belajar, dan generasi lain merasa wah saya nggak ada kesempatan untuk berkontribusi. Kalau kita bisa mengcombine dari banyak generasi di tiap-tiap project itu, tiap-tiap timnya itu, dan tiap generasi itu diberikan porsi masing-masing untuk expose, untuk muncul, gitu ya, maka kombinasi generasi, multi generasi ini akan cakep banget. Ya. Karena generasi tua itu punya kelebihan sendiri, dia punya keunikan sendiri, dia punya experience, dia punya historical, dia tahu hal ini dulu pernah dilakukan, Mas, Dek, ini percobaan semacam ini
pernah saya lakukan tahun 2000 kemarin dan nggak berhasil. Nah, kenapa nggak berhasil? Kenapa gagal? Apa yang menjadi kelemahan? Itu ada di kepalanya si generasi yang lebih tua, dan itu positif poin yang harus kita manfaatkan. Combine dengan yang generasi yang lebih muda, yang teknologi minded dan sebagainya. Ya. Teknologi, experience di combine, kemudian Gen X misalnya bisa ikut menjembatani, kemudian bisa mengkolaborasikan semuanya, membantu mengkomunikasikan antara boomers dengan milenial gitu ya, karena gapnya yang terlalu panjang itu ya, 15 tahun itu agak jauh, bisa kita jembatani, itu luar biasa ya. Dan itu harus cara yang paling bagus ya dipraktekkan langsung, udah buat project dengan multi generasi ya. Kemudian penghargaan atas produktivitas dan senioritas. Ini bukan berarti kepemimpinan transaksional ya, tapi ini adalah upaya untuk melibatkan semua generasi. Ya. Yang tua itu dihargai karena senioritasnya, sejarahnya, penghargaan. Kalau si anak Gen Z, misalnya dia melihat, wah ternyata karyawan yang sudah boomers itu sama karyawan yang milenial tetap dihormati, tetap dihargai. Wah berarti besok kalau saya jadi boomers juga di sini, saya juga akan tetap dihargai. Tidak diomongin jelek di belakang, misalnya gitu. Tidak jadiin komplain, sumber masalah. Enggak. Gitu. Oh, si Gen Z kemudian dia belajar. Oh ternyata tidak seperti itu di perusahaan yang saya gabung ini. Wah berarti saya sudah tepat di perusahaan ini. Saya akan stay di sini sampai saya jadi boomers nantinya one day. Itu enggak masalah. Karena saya dihargai ternyata di sini. Itu hal yang penting untuk Gen Z. Atau untuk generasi yang lebih muda. Kemudian perhatian atas pilihan metode komunikasi ini kadang-kadang jadi hal yang penting nggak penting yang tadi ya. Karena komunikasi itu mutlak sangat penting, dan medianya saja yang kita harus sepakati. Itu yang antara penting nggak penting tadi, harus ada yang mengalah untuk bisa kita berkomunikasi dengan cara yang sangat intens. Apalagi kondisi pandemi seperti ini, susah kita bisa bertatap muka, ketemu offline itu susah. Jadi kita memang harus ada teknologi. Ya. Kondisi ini yang harus membuat semua generasi bisa menerima situasi.